Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Bersyukur kita boleh diperjumpakan kembali dalam sukacita persekutuan di pagi hari ini. Dan mengawali akan seluruh aktivitas kita di akhir pekan saat ini, mari kita letakkan di dalam tuntunan dan hikmat Allah, sehingga apa yang akan kita lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan berkat bagi setiap orang yang Tuhan perjumpakan dengan kita. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu mari bersama kita bersekutu di dalam doa, kita berdoa. Dipermuliakanlah namamu ya Tuhan, ya Allah kami. Allah yang perkasa, yang menciptakan kami dan yang menghidupkan kami. Kami bersyukur bahwa kami ada sebagaimana adanya kami saat ini hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan. Dan kemurahan Tuhanlah juga yang memampukan kami untuk menikmati jalinan sukacita persekutuan, mengimani bahwa kemurahan dan kuasa Tuhanlah yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Bapa di dalam sorga, saatnya kami rindu untuk diperteguh oleh sabda kebenaran-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu kami harapkan bekerja menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan terlebih memberlakukan firman-Mu dalam hidup ini. Bapa, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami nyatakan permohonan kami kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah sabda Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan kita di pagi hari ini,
diberikan satu tema untuk kita hayati bersama dan renungkan bersama, ialah berbudaya sesuai firman Tuhan. Berbudaya sesuai firman Tuhan. Budaya adalah anugerah dari Tuhan. Budaya menjadi salah satu sarana untuk memuliakan Tuhan, sehingga harus dinikmati dan dikembangkan dalam ketaatan kepada dan di bawah kritik firman Allah. Itu bisa juga kita lihat dalam Pengakuan Gereja Toraja bab 7. Jikalau tidak demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka penyelenggaraan budaya justru mengecewakan Tuhan. Dalam perikop pembacaan kita, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan tindakan murid-murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Itu kita bisa lihat dalam ayat 1 dan ayat 2 bacaan kita. Sebab perilaku tersebut dianggap najis. Mereka bermaksud memberlakukan sebuah standar kekudusan bagi semua orang. Namun, momen itu dipakai Yesus mengkritik mereka yang memilih melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam ayat 3 bacaan kita. Pada saat itu, alih-alih bertanggung jawab atas kehidupan orang tua kepada Allah. Itu kita bisa baca dalam ayat 4-5 bacaan kita. Saudara-saudara, bagi Tuhan tindakan tersebut sangat munafik. Bahkan Yesus menukas bahwa mereka sama seperti Israel pada zaman Yesaya dalam ayat 8-9 bacaan kita. Yesus juga mengajarkan kepada orang banyak dan para murid bahwa pikiran dan perkataanlah yang menajiskan orang, bukan makanan yang masuk ke dalam mulut dan dibuang di jamban. Saudara-saudara, murid-murid merasa bahwa perkataan Yesus itu menjadi batu sandungan dan menyinggung orang Farisi. Namun Yesus menyatakan bahwa sesungguhnya orang Farisi itu adalah orang buta yang menuntun orang buta. Saudara-saudara, mementingkan diri sendiri jelas bertentangan dengan firman dan melawan kehendak Allah. Karena itu berbudayalah dalam terang kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Budaya yang saling membagikan hidup satu sama lain, di sanalah Allah dipermuliakan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini dan memaknai bahwa berbudaya yang kami jalani ialah senantiasa memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Allah. Dan karena itu berikan kami hikmat, berikan kami komitmen untuk terus menjalani hidup dengan berdasar pada kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami kesadaran untuk memilah dan melakukan apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, materaikan firman ini dalam hati dan kehidupan kami. Bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita semua orang tua dan saudara-saudara kami di hari ini. Pun juga bersama dengan segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman, percaya dan harap mereka bahwa dalam menjalani hidup ini senantiasa Tuhan menjadi pengharapan kami. Bapa di dalam sorga, saudara-saudara kami dan orang tua kami yang saat ini bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, Tuhan nyatakanlah akan pemeliharaan-Mu bagi segenap orang tua kami. Sehingga ya Allah, senantiasa di dalam menjalani akan keberadaan hidup mereka, dalam kelemahan tubuh mereka, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang sementara berobat jalan, yang sementara berada dalam proses pemulihan, mereka terus mengandalkan kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, kehidupan para hamba-hamba Tuhan dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan dan dalam keseharian mereka, kiranya senantiasa nama-Mu yang dipermuliakan. Kehidupan kami sejauh hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan berkati setiap kami ketika kami akan mempersiapkan kehidupan dan hati kami untuk menikmati perjumpaan dengan Engkau esok hari di bait-Mu yang kudus. Engkau senantiasa melindungi dan memeliharakan kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih, syukur kepadamu
bahwa kami masih dilayakkan oleh Tuhan menikmati persekutuan di hari ini. Dan biarlah hidup kami bergantung seutuhnya kepadamu. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami. Sambut kami yang datang bermohon di dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.